Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya kuliah sambil jalan, nggak apa-apa ya, dalam perjalanan ya. Kedengaran? Iya, Pak. Dengar, Pak. Kedengaran nggak suaranya? Ya, Kedengaran, ini Pak. sudah ada 8 orang ya, Iya, 8 Pak. orang. 7 orang yang kuliah, yang 2 saya dengan anak saya. Hah? Ya, kita mulai. Ya, ini HES ya, HES apa? Falak? Itu kolak, Pak. Palak, Ilmu Pak. falak. Ya, ada anak HES yang saya minta kalau kuliah itu ya kalau nggak paham itu jangan tanya lewat japri, saya paling jengkel itu. Kalau sudah diberi kesempatan tanya lewat kuliah, kalau nggak paham sampai jelas apa minta dijelaskan lagi sampai paham. Sebab yang kuliah itu kalian gitu ya. Terus yang kedua, kuliah itu kan nuntut ilmu, bukan cari angka, sehingga harus paham betul sehingga supaya ada manfaatnya. Ilmu itu nanti untuk diamalkan dan disebarluaskan. Nah, hal-hal yang berhubungan dengan agama yang kita pelajari ini ada nilai agamisnya, ada nilai religiusitasnya. Itu bukan hanya sekedar pengetahuan, bukan hanya sekedar ilmu, juga sebagai wujud pengamalan dari keyakinan kita terhadap kebenaran ajaran Islam. Jadi ilmu-ilmu keislaman ini 50%-nya sebagai doktrin agama, 50%-nya itu sebagai ilmu. Nah, kenapa saya katakan 50% sebagai agama? Karena 50%-nya itu bermuara kepada ketentuan-ketentuan Allah dan contoh dari Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang diajarkan oleh Gusti Allah lewat Rasulnya itu bagi orang Islam itu merupakan aktualisasi atau merupakan penjabaran dari sistem keyakinan. Jadi gak boleh main-main. Kita bukanlah sekedar ilmu, ya. Kita bukanlah sekedar pengetahuan. Kita bukan sekedar dialog, tetapi kita ini sedikit banyak mengimplementasikan sistem keyakinan dalam perilaku nyata. Ini yang harus dipahami betul, ya. Ada nilai barokahnya, ada nilai manfaatnya kalau sistem keyakinan yang menyatu dalam pengembangan ilmu pengetahuan lewat perguruan tinggi ini nanti dimasyarakatkan, didakwahkan dalam bahasa agamanya. Setelah didakwahkan, melahirkan sistem kepercayaan. Nah, kalau kamu sendiri yang belajar hanya sebatas mengetahui, apalagi hanya sebatas lulus kuliah dapat nilai, ya gak ada artinya apa-apa dalam kehidupan itu. Bahkan mungkin jadi malah bisa menjadi ini menjadi bencana, atau bahasa yang lebih populernya bisa jadi kutukan bagi kita. Nah, kutukan juga bagi saya, kutukan bagi siapapun yang hanya sebatas ingin mengetahui tetapi tidak diwujudkan sebagai bagian dari perpanjangan sistem keyakinan. Ini yang saya minta tolong kepada kamu semua tuh di situ dipikirkan secara betul ya. Ini kedengaran suaranya jelas? Halo? Jelas, Pak. Jelas ya. Nah, jadi sebelum saya melanjutkan, saya terpaksa menyampaikan ini dulu karena ada beberapa anak-anak HES, contohnya ada anak HES itu yang saya bikin marah itu. Dia sudah kalau gak paham, termasuk tugas. Kalau gak paham ya tanyakan ketika saya memberi kesempatan, paham apa enggak. Kalau sudah 1 minggu, 2 minggu berikutnya baru tanya, kok bagaimana Pak? Saya gak. Nah itu sesuatu yang menjengkelkan bagi saya ini. Nah, jadi saya ini sebagai dosen, ya kadang-kadang kalau mahasiswa nggak konsisten, nggak konsekuen dengan kejujurannya, ini bagi saya sebuah apa namanya, sebuah kejengkelan yang menurut saya itu ya tipe-tipe seperti itu bukan bagian dari kita mendidik diri jadi orang yang
istiqomah. Jadi orang yang ya sungguh-sungguh, mujtahidun, bisidkin, ya wa ikhlasinnya itu gak ada gitu. Sungguh-sungguh, ya dengan apa dasar ikhlasnya itu gak ada. Itu yang harus kamu pahami ya. Dah, kita sekarang sudah akan memasuki kepada siasah maliyah dulu ya. Minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan komponen unsur-unsur negara sebagai pilar kelengkapan suatu negara. Itu ada pemimpin yang dikenal dengan siasah imamah, ada konstitusi yang dikenal dengan siasah dusturiyah, ya, ada mustawtinin atau warga negara sebagai indikator bahwa negara itu ngurusi manusia, ya. Dan yang keempat ada pembatasan wilayah, ya. Nah, apalagi sekarang ya, sekarang ini kan dunia semakin sempit, ya. Karena apa? Karena populasi manusia semakin banyak. Jadi dunia itu serasa sempit, sehingga tidak ada lagi ruang-ruang kosong yang tidak ada pemiliknya. Makanya kita fikih bab Ihyaul Mawad itu gak kanggo sekarang ini. Termasuk benua Antartika. Nah, benua Antartika, benua yang ke-6 yang diyakini sebuah wilayah baru yang akan bisa dihuni oleh manusia suatu ketika, ini sudah dikapling juga oleh negara-negara barat, ya kan? Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet itu sudah mulai mengkapling, ya, wilayah Antartika itu. Negara-negara yang tidak punya ekspedisi, kelengkapan ekspedisi untuk menjelajah ke sana, ya gak punya wilayah. Sehingga mereka sudah mempatoi itu, apa istilahnya, sudah mengkapling ini wilayah siapa. Dan termasuk ruang angkasa, ya. Bagi mereka yang sudah punya alat, sekarang sudah ada rekreasi ke ruang angkasa. Sehingga ruang angkasa itu monopoli negara-negara yang sudah punya astronot, ya, yang sudah punya pesawat ulang-alik, ya, yang sudah punya. Makanya sekarang mulai berlomba kan. Kalau dulu hanya Uni Soviet dan Amerika, sekarang yang sudah berlomba untuk bisa mendarat di luar angkasa termasuk Cina, Jepang, ya kan. Nah, oleh karena itu nah, kenapa umat bisa nggak punya nyali seperti itu? Ya karena salah kedaden, ya, yang oleh Gusti Allah diberi kesempatan fangfudu, ya, min aktoris samawati wal ar, fangfudu kan, surat Ar-Rahman itu, la tangfuduna ila bi sultan. Untuk bisa mendesain alat, kita ini kalah. Nah, sehingga di bumi saja kita sudah mau kehabisan, ya, karena sudah kalah bersaing dengan mereka yang sudah punya kekuatan senjata dan punya angkatan tentara yang cukup tangguh, cukup canggih peralatannya, ya. Sehingga pencaplokan wilayah, sekalipun dulunya sudah menjadi negara merdeka, negara yang berdaulat, contohnya seperti Irak, ya kan, Libya, nah habis sekarang ceritanya itu. Oleh karena itu, kamu semua ikut mata kuliah ini antisipasi, ya. Wilayah kamu suatu ketika mungkin akan dirusak juga, dirongrong juga, mungkin dihancurkan juga Indonesia, sehingga menjadi negara yang pecah-pecah, tidak lagi menjadi negara kesatuan yang wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Boleh jadi, ya, apalagi sekarang Madura saja kepingin jadi provinsi, ya, dan sudah positif membentuk tim persiapan Madura jadi provinsi. Bayangkan suatu ketika Madura jadi negara, karena Madura dengan Singapura itu seluas Madura. Singapura itu hanya satu wilayah Sumenep saja, itu masih luas Sumenep dengan Singapura ini. Nah, dari suatu ketika kalau orang-orang Madura sudah hebat-hebat, pinter-pinter, nah, ya, suatu ketika menjadi negara Madura, kan luar biasa itu. Nah, hal seperti itu bukan sesuatu yang mustahil, ya, dalam gerakan perubahan suatu tata kelola dunia kan begitu. Sama dengan Timur Timur kan. Siapa ngira dulu Timur yang sudah diperjuangkan mati-matian oleh Indonesia
tahu lepas begitu saja rapat referendum, ya kan? Sederhana sekali itu. Sementara Indonesia memperjuangkan supaya menjadi satu kesatuan dengan negara kesatuan Republik Indonesia, mati-matian itu menghabiskan apa saja itu. Ya, tetapi karena hanya dengan satu hari referendum hilang sudah. Nah, itulah tata kelola dunia baru yang harus kita antisipasi. Nah, sehingga teritorial ini walaupun tidak merupakan bagian yang istimewa, yang penting dalam tata kelola negara Islam, tetapi mau tidak mau kedaulatan itu dibatasi juga oleh teritorial geografis. Makanya ada siasah dauliyah. Nanti siasah dauliyah akan kita pelajari setelah pertemuan ini. Jadi pertemuan ini kita kembali berbicara siasah maliyah dulu. Siasah maliyah, siasah dauliyah, kemudian terakhir siasah difaiyah atau siasah harbiyah, ya. Saya pikir paham. Nah, ada yang mau tanya dulu? Silakan. Nah, jangan berpura-pura ngerti atau berpura-pura paham tapi nyatanya tidak paham sama sekali. Ayo. Ada yang bertanya? Apalagi jurusan falak ini harus cerdas-cerdas. Karena falak itu sudah bicara tangen, kosinus, sinus, ya. Kalau orang falak matematikanya gak jalan, ya bahaya ini, ya. Dari falak menjadi palak nantinya. Ahli falak menjadi tukang falak. Apa bedanya ahli falak dengan tukang palak? Ayo. Halo? Saya tanya, hah? Ayo, Dewi Febrianto. Apa bedanya ahli palak dengan tukang palak? Halo? Dewi? Ayo, Hadi Saputra. Apa bedanya ahli palak dengan tukang palak? Coba. Oh, kamar mandi. Wah, ayo. Ada yang mau tanya? Silakan. Pak, maaf untuk yang daulah tadi kan ada daulah maliyah, daulah maliyah. iya, terus daulah Nah. Dan ada siasah maliyah dan siasah dauliyah. Nama yang satunya apa, Pak, ya? Apa? Siasah maliyah, siasah siasah dauliyah kaitan dengan daulatan. Nah, kedaulatan itu nanti dua yang kita bahas. Satu, hubungan luar negeri, dan kedua, pembatasan wilayah antara negara satu dengan negara lainnya. Jadi kaitannya dengan daulah itu ada sistem kekuasaan suatu negara yang berhubungan dengan adanya negara lain. Nah, kemudian yang terakhir nanti siasah harbiyah atau siasah difaiyah, hukum tata negara yang terkait dengan proteksi atau pengamanan kekuasaan negara. Makanya hubungannya perang dan damai, ya. Kemudian hubungannya dengan kepemilikan angkatan bersenjata, gitu loh. Paham? Nah, itu tiga lagi yang belum secara prinsip yang perlu saya ajarkan kepada kalian kaitannya dengan hukum tata negara Islam itu. Mengapa dalam Islam ini perang contohnya sampai ada istilah perang fisabilillah, jihad fisabilillah. Ada yang namanya mati syahid, ya. Orang mati syahid itu tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani, dan tidak perlu disolati, langsung dikubur saja. Wow, kenapa istimewa sekali orang-orang yang dikenal dengan orang mati syahid itu?
sampai ada ungkapan ish kariman au mut syahidan, hidup mulia atau mati syahid. Ini kaitannya dengan siasah harbiah itu. Kaitannya dengan negara mempertahankan eksistensi kedaulatan suatu negara. Makanya kita bahas nanti terakhir setelah siasah dauliyah baru siasah harbiah atau difaiyah ya. Nah, sekarang kita bicara siasah maliyah. Nah, siasah maliyah ini kaitannya dari mana negara Islam mengumpulkan anggaran belanja negaranya itu. Ya. Kalau negara kan organisasi, ya kan? Organisasi yang multikompleks, membutuhkan banyak fasilitas, membutuhkan banyak modal, perlu anggaran pembiayaan operasional untuk membangun sistem jaringan pemerintahan maupun memperkuat sistem kekuasaan, perlu membayari para pegawai negara, perlu membayari para administratur negara, perlu mempunyai kelengkapan ngelola negara, alat komunikasi, transportasi, kebutuhan administrasi, dan bagaimana kalau dana itu sudah terkumpul dalam sistem anggaran dan pembelanjaan negaranya itu. Nah, dalam kitab-kitab fikih ya, proses penganggaran, proses pencarian dana, proses penyusunan aturan-aturan yang berhubungan dengan mobilisasi anggaran negara. Nah, itu semuanya harus mengacu kepada sistem syariah fi umuril mujtama'i. Iya, karena dalam Islam ini ternyata hidup bermasyarakat itu diatur, tidak liar, ya. Walaupun ada buku seperti ini, nih, nah, kelihatan nggak? Kelihatan nggak ini? Masyarakat tak bernegara, ya. Ada memang. Kalau negara ini tidak lagi sanggup menjalankan amanahnya secara baik, maka muncul perlawanan terhadap negara yang formal. Ya, dalam sistem organisasi kemasyarakatan itu ada namanya NGO, non-government organization, ya, atau LSM, lembaga swadaya masyarakat. Itu sebetulnya organisasi-organisasi seperti itu merupakan kamuflase boleh. Ada negara negeri, ada negara swasta, kan itu. Negara yang resmi namanya government, ya. Negara yang tidak resmi namanya NGO, non-government organization. Itu. Kerennya seperti itu, ya. Makanya kamu jangan terbujuk, ya, oleh gerakan-gerakan yang seolah-olah sepertinya baik, tapi sebetulnya itu ujung-ujungnya yang merusak negara, ngerusuhin negara. Boleh jadi seperti itu. Betul, Mas? Oke? Ada yang tanya? Silakan. Apa saja yang akan kita bicarakan terkait dengan siasah maliyah ini? Bagaimana hukumnya negara memobilisasi anggaran, ya, mengumpulkan duit, ya, untuk ngurus negara itu hukumnya seperti apa? Dalam Islam itu ada istilah daruratul maliyah, ya. Jadi ada kepentingan yang yang prinsip di dalam memobilisasi dana, ya, untuk kepentingan orang banyak, ya. Nah,
mobilisasi dana untuk kepentingan orang banyak itu, inilah yang dijadikan dasar hukum oleh negara, karena negara ini representasi organisasi yang maka hukumnya wajib negara itu memobilisasi anggaran untuk menghidupi tata kelola makanya negara mempunyai daya paksa untuk minta kepada warga negara supaya warga negara itu mempunyai kemauan untuk mengeluarkan hartanya. Nah, kebetulan dalam Islam ada kewajiban-kewajiban yang melekat sebagai bagian dari tuntunan atau bagian dari ajaran agama, yaitu penyisihan harta untuk kepentingan orang banyak, kan itu. Penyisihannya lewat apa? Satu, lewat kewajiban zakat, zakat. Supply. Ada oleh Gusti Allah itu diberi ujian orangnya secara ekonomi lebih dari kebutuhan pokoknya itu, sehingga dia bisa membeli kebutuhan dan sekunder, kan itu sekunder dan tersier. Nah, kalau mereka itu secara ekonomi sudah memasuki toleransi, kewajiban peduli kepada orang lain, kewajiban untuk bisa memberikan apa? Karena lisa ili hakun wal marhum, bagi orang-orang yang mempunyai kelebihan primer itu ada hak untuk orang-orang yang membutuhkan, baik diminta langsung atau tidak diminta. Nah, jadi kalau kamu sudah kategori ekonominya di atas kebutuhan pokok, maka kehidupanmu itu sudah masuk ke dalam kehidupan sekunder, kehidupan tersier. Tidak lagi membeli pakaian itu asal nutup aurat, tapi sudah mulai ada branded, kemudian ada setil, kemudian ada unsur-unsur yang bersifat aksesoris dalam kehidupannya itu. Nah, kalau sudah seperti itu, maka ada kewajiban-kewajiban yang melekat. Nah, kalau memenuhi nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Nah, negara punya hak untuk mengelola, mengambil, memanfaatkan dana-dana sosial yang berbasis ajaran agama itu untuk dilola sebagai modal membangun kekuasaan negara. Jadi bukan hanya wajib dia memaksa warga negara di dalam lingkup kekuasaan suatu negara. Ketika negara membutuhkan, maka negara punya kewajiban, punya hak memaksa, punya hak, punya daya paksa lah untuk mobilisasi dana dari warga negara. Wujudnya seperti apa? Yang wajib itu zakat. Nah, yang kedua yang bersifat wajib tetapi insidental, yaitu sedekah.
Nah, yang ketiga, wajib tetapi tidak begitu katakanlah turunnya ke sunnah, yaitu infak. Nah, ada lagi bagi orang-orang tertentu yang mempunyai kelebihan luar biasa dari kepemilikan hartanya, maka dia di samping mengeluarkan zakat, infak, sodako, juga ada yang namanya media wakaf, ya. Ada peluang untuk menginvestasikan asetnya kepada modal kemaslahatan umat. Jadi wakaf itu kan modal kemaslahatan umat. Nah, itu zaman dulu, zaman Rasul, zaman Khulafaur Rasyidin, ya, sampai zaman Umar bin Abdul Aziz, karena pengelolaan aset umat itu berjalan dengan baik, umat Islam waktu itu sangat rajin mengembangkan ekonomi umatnya, ekonomi bersamanya, sehingga kaya-kaya. Nah, dari kekayaan itulah akhirnya muncul, ya, mobilisasi dana zakat. Nah, mobilisasi dana zakat itu ternyata boleh dikumpulkan seketika, tapi tidak harus dibagikan seketika pula. Boleh disimpan, boleh dikembang usahakan dan segalanya, ya. Itu nggak bisa sama lihat. Dah, jadi pada masa awal-awal Islam sampai masa pertengahan itu istilah lain dari abad pertengahan yang dipimpin oleh Raja Khalifah dari Turki Utsmani, yaitu Sultan Hamid II. Nah, jadi sampai Sultan Hamid II itu dianggap masa-masa pertengahan, di mana masa umat Islam di situ sudah mulai adanya kebangkitan secara akademis, kebangkitan secara ekonomis, ya, yang memasuki tahun 90-an juga tergoda lagi untuk memasuki dunia politis. Walaupun sebetulnya umat Islam itu dari semenjak adanya partai politik sampai tahun 98 tidak pernah mengalami konsolidasi politik yang cukup baik. Itu harus diakui. Nah, disitulah kamu belajarnya hukum tata negara, supaya nanti kamu kalau di masyarakat, apalagi kamu aktif di partai politik, nah, umat Islam harus pintar membangun konsolidasi kekuatan politik umat Islam, ya. Ya, kita punya P3, punya PKB, punya PAN, ya kan? Tetapi itu kalah dengan satu partai namanya PDIP, itu kan? Padahal PDIP itu, ya, memang ada orang Islam di PDIP, tetapi karena platform kepartaiannya berbeda dengan partai yang berbasis umat Islam, tetapi ya itu tadi, ya, konsolidasi kepartaian umat Islam itu mulai tahun 55 sampai sekarang belum pernah mengalami kejayaan. Mengapa terjadi seperti itu? Ya karena belum banyak yang paham tentang fikih siasat, belum banyak paham tentang hukum tata negara Islam, sehingga terjerat korupsi semua, ya kan? Yang dari P3 ya korupsi, PKB ya korupsi, PAN ya korupsi, kan? Ngisin itu, PKS ya korupsi, kan? Itu Mas, Mbak, ya. Silakan, ada yang mau tanya. Nah, sebelum jadi saya ulangi lagi, mobilisasi dana umat untuk mengelola negara itu oleh sistem ketatanegaraan Islam bisa lewat zakat, infak, sodako, wakaf. Nah, masihkah ada pajak? Ada. Tapi pajak tidak seperti pajak model sekarang yang diberlakukan kepada semua, ya. Kita ini kan sekarang ada banyak macamnya pajak itu, seperti saya, ya, punya tanah dan rumah, maka punya kewajiban bayar PBB, ya, pajak bumi dan bangunan. Punya kendaraan ini, mobil, maka setiap tahun wajib pajak kendaraan roda 4 dan kendaraan roda 2.
punya pendapatan seperti saya ini ngajar jadi dosen, punya pendapatan dari PNS, ada pajaknya ya, bahkan tinggi 15% ya. Jadi jangan dikira saya ngajar kok enak ya dosen ini, tidak, sama saja enak itu menurut kata orang ya. Kita itu kenamakan wajib pajak. Nah, dalam sistem ketatanegaraan Islam memang ada, yaitu pajak yang dikenakan kepada non muslim ya, yang hidup di wilayah kekuasaan umat Islam. Maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama mendapat kewajiban jizyah ya. Jizyah itu hampir sama dengan zakat fitrahnya orang Islam. Artinya kewajiban membayar sesuatu kepada negara Islam, negara yang dipimpin oleh umat Islam ya, yang jumlahnya ditentukan oleh ukuran zakat fitrah. Yang kedua, kharaj ya, pajak bumi dan bangunan. Dan samping juga ada beberapa pajak lain ya, tetapi masih ada dalam batasan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu, silakan. Nah, jadi kalau dirinci ya, modal pendapatan negara Islam itu dari apa saja? Dari zakat, infak, sedekah, wakaf, ya, kemudian jizyah, kharaj, dan dan ghanimah. Kalau umat Islam diserang, kemudian umat Islam bertahan memerangi orang-orang non-muslim dan mereka kalah, nah menurut hukum kan boleh diambil hartanya, boleh diambil jiwanya, ya kan? Nah, ketika hartanya digunakan untuk apa? Digunakan untuk ngelola negara, ya. Maka muncullah istilah kharaj dan ya. Ghanimah, ya. Gitu. Sampai di sini paham? Jadi kalau kamu menginventarisir ya apa saja pendapatan negara. Nah, terakhir ada juga yang dikenal dengan istilah pengambilan aset harta gabung. Harta gabung itu harta tidak bertuan. Harta tidak bertuan itu adalah harta seseorang yang kalau meninggal dunia dia tidak punya ahli waris, baik ahli waris dawil kurba, ahli waris asobah ya, dan atau ahli waris yang lain yang dibenarkan oleh agama. Nah, orang-orang yang seperti itu hartanya itu langsung diambil alih oleh negara ya, bisa itu ya, istilahnya itu harta-harta orang yang halalah dan sebagainya itu ya. Jadi jangan ragu kalau suatu ketika umpamanya ada penertiban aset oleh negara ya, tahu-tahu ada rumah yang ditempati oleh seseorang padahal itu aset negara, nah itu bisa diambil alih langsung tanpa harus persetujuan dari pengadilan gitu. Nah, itu kaitannya dengan mobilisasi anggaran yang bisa digunakan untuk modal ngelola negara. Nah, sekarang distribusinya yang penting untuk apa saja. Nah, ini sebelum sampai ke sana, silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Nanti kuliah kita sampai jam berapa? Jam 11 ya? Dan? Halo? Iya, Pak. Jam berapa? Dan? 9.20 sampai jam 11. jam 11. 9.20 sampai jam jam 11 ya. Ayo, ya silakan ada yang mau tanya dulu sebelum saya menjelaskan tentang pendistribusian anggarannya itu. Ayo silakan. Ada yang mau tanya dulu. Untuk tugas sudah paham ya? Untuk tugasnya? Sudah, Pak.
Halo? Sudah dapat artikel-artikelnya untuk tugas? Sudah, ada yang sudah dapat. Coba tunjukkan ke saya. Nih, Raffi, gimana artikel yang kamu pilih? Nah, ini kuliah ini direkam. Nanti kalau ada yang kurang paham, tak putar lagi nanti suatu ketika. Bagus. Karena siapa yang nulis artikel itu, Nak? Penulisnya siapa? Eka Hendri. Nah, terus topiknya apa? Coba tunjukkan topiknya. Baca. Apa itu? Perang salib, Pak. Perang salib. Apa? Makanya baca coba. Kontestasi antara kesolehan agama dan ambisi politik praktis dalam sejarah perang salib. Bagus. Bagus. Nanti kamu kalau tahu tulisan-tulisan seperti ini, ya, nanti kamu sadar, betapa kehebatan umat Islam berpengaruh terhadap kemajuan Barat, dan akhirnya Barat itu punya balas dendam. Ini kan kadang-kadang dunia itu dibangun hebat gara-gara iri. Jadi kadang-kadang iri dengki kalau dimanage untuk membangun kekuasaan dunia itu bisa jadi itu. Jadi bukan hanya kasih sayang, ya. Dan jadi kadang-kadang suatu negara dibentuk dengan balas dendam. Seperti halnya di Indonesia, hampir semua partai politik di Indonesia itu berdiri gara-gara kecewa. Tidak ada satupun partai politik yang ada di negara kita ini yang didirikan tidak mempunyai background kecewa. Makanya hati-hati kamu. Ya, kalau ikut terlibat di dalam dunia perpolitikan Indonesia ini. Karena apa? Karena awal pendiriannya saja sudah berangkatnya dari kecewa, bukan bagaimana membangun sistem negara yang baik. Oleh karena itu saling menjatuhkan, loncat pagar, kemudian saling itu hal yang wajar itu kalau bagi saya loh ya. Karena mengapa terjadi seperti itu? Karena hampir semuanya partai politik yang ada di negara kita ini adalah partai-partai politik berangkat dari tokoh-tokohnya yang kecewa. Mereka mendirikan partai itu karena aktualisasi dari kekecewaan. Gak ada yang Golkar umpamanya, P3 umpamanya, PKB umpamanya, sekalipun PKB umpamanya. Kalau diruntut, dan itu gak usah ditutup-tutupi itu. Apalagi Nasdem, Demokrat, kemudian Gerindra, itu pecahan-pecahan dari Golkar semua itu. Tuh ceritanya Mas, oke? Nah, makanya saya rangsang kamu untuk browsing artikel-artikel sebagaimana 4 topik yang saya explore kepada kamu untuk dipilih. Nah, silakan yang lain, ada yang tanya nggak? Belum. Ya, silakan. Nah, kalau tidak ada, saya teruskan dulu. Nah, sekarang prioritas anggaran dari dana yang terkumpul itu untuk apa? Nah, yang paling utama itu negara ini kan ulil amri, ya, sebagai organisasi yang mewakili agar bisa ngurusi urusan orang banyak. Yang diurus itu apanya dulu negara ini? Yang diurus itu kesejahteraannya, ya. Memang betul di dalam sistem konstitusi negara punya kewajiban untuk menginformasikan ajaran tauhid, ya. Walaupun tidak memaksakan, nggak boleh memaksakan, menginformasikan bahwa negara punya tanggung jawab untuk mentauhidkan, menunjukkan adanya tauhid, adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan segalanya itu. Itu memang tugas negara, ya. Tetapi ketika negara berhasil menghimpun
kekayaan pengelolaan negara, maka sebelum biaya untuk memenuhi administrasi dan HR atau gaji pegawai, gaji tentara yang harus dirancang itu adalah untuk kesejahteraan warga negaranya dulu. Nah, disinilah stressing yang membedakan antara pola penganggaran negara berdasarkan ajaran Islam dengan bukan berdasarkan ajaran Islam. Jadi negara itu representasi bukan refleksi daripada apa? Rihlatas syita, kemudian li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syafal. Kemudian kan di situ ada tulisannya ayat kan? Apa? Coba setelah li ilafi Quraisyin ini. Ayo siapa? Indah. Coba baca. Li ilafi Quraisyin. Indah Najah. Pak. Jadi negara itu harus punya punya ya, halo? Ayo baca. Li'ilafi Quraisyin ilafihim Indah. rihlatas syita'i was-shaif. Terus terusannya apa? Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min Nah, terus ju'in wa alladzi amanahum min khauf. at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Setelah falyabudu rabb hadzal bait. Nah, ini sini punya kewajiban negara itu. Nah, itu kan Rasulullah dapat tugas untuk mengajarkan tauhid kepada penduduk Mekah. Nah, setelah itu apa? Aladi atau amahu minju-nya. Roba hadal bait itu adalah zat yang bisa membuat makhluknya ciptaannya itu bebas dari lapar. Nah, untuk bisa bebas dari lapar itu ternyata butuh manajemen. Kenapa butuh manajemen? Kalau sudah urusan lapar, manusia itu terkena penyakit serakah, kan itu. Disinilah negara berfungsi, gitu loh. Makanya anggaran negara setelah terkumpul dengan baik, termanage dengan baik, maka proyeksi anggaran yang utama itu untuk kesejahteraan warga negara. Karena apa? Memang betul Gusti Allah itu bertanggung jawab untuk menghidupi semua makhluknya, bukan hanya manusia. Burung yang tidak berakal, semut yang tidak berdaya seperti itu bisa makan, kan? Tetapi ingat, kalau sudah berhubungan dengan manusia, urusan makan memakan itu butuh negara, ya. Kenapa? Karena ada penyakit serakah. Nah, makanya Rasulullah mengingatkan negara Gusti Allah itu cukup menghidupi semua makhluknya itu dengan kekayaan yang ada di muka bumi ini. Bahkan sebelum manusia ada itu, kekayaan untuk penghidupan manusia sudah lebih dulu disediakan oleh Gusti Allah. Tetapi kata Rasulullah, dunia yang sedemikian luar biasa ya sekian banyak itu tidak cukup untuk menghidupi orang-orang yang rakus, orang-orang yang tamak, orang-orang yang serakah. Nah, disinilah negara punya tugas bagaimana membuat adil agar orang-orang serakah itu tidak semakin membabi buta. Nah, di sini ada pembatasan, kenapa ada zakat, ada pemaksaan untuk negara bisa memaksa kepada orang-orang yang berlimang harta, tetapi tidak ada tetesan untuk sosialnya, maka negara itu yang punya tanggung jawab. Nah, itu. Nah, setelah anggaran negara itu diproyeksikan untuk
menghindari warga negaranya dari lapar, baru wa amanahum. Bagaimana membangun stabilitas? Nah, makanya di sini ada belanja negara untuk pegawai negara. Nah, boleh seperti saya nih. Saya ini PNS, ASN sekarang istilahnya tuh. Aparatur sipil negara. Saya ngajar ini dibayar oleh negara. Makanya kamu jangan khawatir. Saya ini sudah ASN ya, ditanggung oleh negara. Makanya saya harus ngajar bener serius kepada kamu ya, karena ini sebagai tugas negara kan itu ya. Nah, tetapi ingat, bukan hanya ASN-nya yang harus dipikirkan itu. ASN itu nomor 2, rakyatnya dulu dicek. Bagaimana rakyat dari 267 juta rakyat Indonesia ini? Apakah negara sudah memberi jaminan bahwa setiap spesies manusia dari 260 juta yang hidup di negara kita ini bisa makan semuanya. Nah, kebutuhan makan pokoknya tercukupi. Nah, kalau sudah terbutuh kebutuhan pokoknya, maka baru anggaran prioritas yang kedua, yaitu untuk siapa? Wa amanahum. Ya, untuk membangun sistem stabilitas dari dasar rasa takut. Maka disinilah butuh pegawai negeri, butuh penegak hukum, butuh perlindungan terhadap keamanan negara dan masyarakat. Ya, karena amanah min khauf ini, maka tentara, ASN, polisi, penegak hukum itu semuanya bagian dari organ-organ pengelola negara. Nah, itu loh, Mas ya. Jadi paham ya. Jadi anggaran negara itu gak rumit dalam Islam ini. Pertama, prioritaskan dulu untuk kesejahteraan setiap warga negara, terutama di luar mereka-mereka yang bertanggung jawab ngurusi negara. Berikutnya, nah, gunakan anggaran itu untuk keperluan belanja aparatur negara, aparatur keamanan, aparatur tentara. Nah, baru yang ketiga, nah, membangun sistem jaringan fasilitas. Nah, gitu. Dalam istilahnya pembangunan infrastruktur itu kan, dan segalanya. Tetapi pembangunan infrastruktur yang diajarkan dalam sistem ketatanegaraan Islam adalah pembangunan infrastruktur yang bersimbiosis mutualistik ya, terhadap kemaslahatan dan kemajuan masyarakat. Artinya bangunan-bangunan itu, fasilitas-fasilitas itu yang betul-betul ada nilai tambahnya untuk kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Makanya Islam tidak membenarkan adanya fasilitas yang bersifat spektakuler, nah, yang bersifat hura-hura, tidak ada nilai ekonomisnya, tidak ada nilai implikasi kemaslahatan untuk warga negara. Itu tidak dibenarkan, karena pembangunan seperti itu dianggap melakukan sesuatu perbuatan mubazir, innal mubazir. Nah, nanti itu seperti itu, itunya itu. Ada yang mau tanya enggak ini? Silakan. Ini sudah selesai itu pokok-pokok dari siasah maliyah ya. Nah, silakan, ada mau. Nah, yang perlu kamu ketahui juga ya, dalam sistem penganggaran dari model ya pengalokasian dana
dalam ketatanegaraan Islam ya ada prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Satu, tidak boleh mobilisasi dana dari barang haram, ya. Tidak boleh pengeluaran dana yang tidak ada manfaatnya atau mubazir. Nah, yang ketiga, urusan negara dan urusan privat itu harus dibedakan secara jelas, ya. Mana untuk kepentingan negara dan mana untuk kepentingan pribadi. Yaitu tidak boleh campur aduk, ya. Jangan seperti kita ini sekarang. Mobil, inventaris negara digunakan untuk rekreasi, digunakan untuk nyambangi istri kedua, nggak boleh itu kan. Nah, ini fokus untuk melaksanakan memperlancar tugas-tugas negara. Fasilitas negara diberikan kepada para aparatur negara dalam Islam ini hanya dibenarkan manakala aktivitas itu benar-benar menjalankan tugas dan kewajiban sebagai penanggung jawab atau pegawai negara gitu. Paham, Mas? Ya, beda. Nah, jadi ada etika, ada moral, ya. Maka istilah zalim dan adil bagi aparatur negara itu lebih itunya itu definisinya itu lebih rigid, ya. Nauzubillah bidzalik. Makanya saya kenapa selalu menganjurkan kepada kalian, kalau bisa kamu lebih baik jadi pengusaha, jangan jadi pegawai negeri, ya. Cukup saya aja di pegawai negeri ini, ya. Nah, ya. Karena pegawai negeri itu gak bisa kaya. Kalau ada pegawai negeri kaya itu perlu dipertanyakan itu. Nah, karena apa? Kalau benar-benar menjalankan amanah dan mendapatkan imbalan dari apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, ya hanya cukup menghidupi anak dua saja. Makanya oleh negara itu kalau jadi PNS, kamu kalau punya anak lebih dari dua, yang ditanggung negara hanya sampai anak yang kedua saja. Anak yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu dibiarkan telantar, keleleran, negara tidak bertanggung jawab. Makanya Indonesia apa namanya, dasar pembatasan keluarga oleh negara itu di negara kita, istri juga satu, gak boleh ya. Kalau kamu ingin hidup lebih beda, ya kamu jadi warga negara lain dan Malaysia itu masih dibenarkan pegawai negeri punya istri dua dan dibiayai oleh negara semua. Kalau negara kita, istri satu pun belum tentu cukup untuk dibiayai oleh negara itu. Itu dia, Mas, ya. Dah, ada yang mau tanya lagi? Silakan. Kaitannya dengan siasah maliyah ini. Lah, mengapa dalam kitab-kitab fikih pengelolaan penganggaran negara juga menggunakan istilah bahasa siasah? Negara-negara ini juga ada nilai politisnya, ya. Kuat pokoknya suatu negara manakala ditopang oleh anggaran dan kekayaan negaranya yang cukup. Kalau anggaran negaranya cepat, seperti Palestina umpamanya. Palestina itu betul sudah berdiri negara. Tapi anggaran negaranya sangat tergantung kepada negara donor atau negara-negara berkembang atau negara-negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga itu adalah negara-negara yang berdiri setelah Perang Dunia Kedua. Seperti Indonesia contohnya. Bisa membangun negara tetapi dengan tambahan modal utang, ya. Makanya negara-negara dunia ketiga semuanya hampir menjadi negara penghutang itu, negara yang punya utang, ya. Apalagi negara-negara yang bersifat boneka, contohnya Singapura dengan Timur Timur.
Kamu jangan dikira Singapura memang kaya, betul. Tetapi kamu harus tahu siapa yang menopang anggaran Singapura itu. Nah, itu. Banyak orang yang tidak tahu kan. Negara yang duitnya ditaruh di Singapura tidak boleh kembali. Banyak, termasuk orang-orang Indonesia. Kayak negaranya tidak punya cukup sumber daya, ya. Dan negara kita punya banyak sumber daya alam, tetapi tidak bisa ngelola. Ya, karena apa? Ya karena membutuhkan alat dan alat tidak dimiliki. Nah, alat itu kan ada dua, ada alat kerja dan alat usaha. Alat usaha itu duit. Nah, duitnya cepat. Nah, kita ini. Nah, makanya jangan gampang-gampang mikir mendirikan negara, memecahkan memisahkan diri untuk mendirikan negara itu gak gampang. Nah, ya itu. Apalagi sistem tata kelola dunia sekarang yang sudah terkapling kepada kekuatan monopoli, ya. Jadi tidak gampangnya. Disitulah mungkin ya, mengapa umat Islam di seluruh dunia tidak mempunyai kekuatan politik yang mapan, tidak mempunyai kekuatan militer yang kuat, ya, tidak mempunyai sistem rekrutmen pegawai negara dan kepemimpinan yang ideal. Nah, karena kita ini modalnya cepat. Nah, mudah-mudahan ya kalau kita bisa mengaktifkan kembali zakat, infak, sedekah, bisa mengaktifkan kembali sistem perwakapan, bisa ngelola aset-aset umat secara profesional, bisa mobilisasi umat dengan kekayaan abadinya secara ideal. Nah, insya Allah ya akan kembali jaya. Dan ternyata kejayaan ngelola dunia itu hanya ditopang oleh kemapanan ekonomi dan finansial. Nah, kemapanan ekonomi dan finansial itu sangat ditopang oleh entrepreneurship dari para warga negara atau kemampuan berwirausaha dari warga negara. Nah, contohnya Swiss ya, kemampuan warga negaranya membuat jam yang sedemikian hebat secara masif seluruh warga. Walaupun negaranya kecil, penduduknya gak banyak, tapi satu jam tangan kayak Rolex itu harganya bisa satu Pulau Jawa itu kan. Pulau Jawa bisa dibeli dengan 10 jam tangan Rolex yang edisi khusus saja, itu bayangkan. Yang harganya sampai triliun kan. Nah, itu. Jadi kamu jadi ternyata ya makanya disinilah pentingnya kita mobilisasi mengadakan reformasi sistem pendidikan nasional ya, karena ternyata walaupun banyak sarjana, banyak sekolah, banyak lembaga pendidikan di kita ini tetap belum bisa mendongkrak generasinya menjadi generasi-generasi yang terampil, kreatif, mandiri ya. Lulusan fakultas teknik lebih senang kerja di bank, ya kan? Lulusan fakultas pertanian lebih senang kerja di pabrik. Padahal lahan-lahan pertanian yang sedemikian luas akhirnya mubazir, ya. Mubazir, banyak ditanami ditumbuh tidak menjadi tanaman-tanaman produktif, hortikultura. Padahal negara kita ini negara agraris ya, dan paling subur di antara negara-negara agraris di sepanjang garis khatulistiwa. Karena apa? Ya karena salah kedaten. Punya fakultas pertanian, kerjanya di supermarket. Kan lucu di kita ini. Bukan bagaimana dia menjadi petani-petani yang sukses, punya fakultas peternakan, tidak menjadi peternak-peternak yang sukses. Punya fakultas perikanan, hanya pintar untuk mengekspor benih udang, ya kan? Ya, itu kalah dengan Susi yang tidak perlu sekolah di perguruan tinggi. Kan malu sebetulnya itu. Ada fenomena Susi itu kan harusnya malu.
Kita punya perguruan tinggi banyak, tetapi tidak menghasilkan sumber daya manusia yang kompatibel dengan kemampuan dan kekayaan alam yang dimiliki. Ngono Mas, ya. Nah, ini tanggung jawab negara semua, ya. Itu. Bagaimana negara menggerakkan warga negaranya untuk memanfaatkan anugerah alam yang ditempati. Ngono Mas ceritanya. Dah, silakan sekarang kesempatan kamu untuk bertanya. Halo? Sudah paham dengan apa yang saya sampaikan terkait dengan siasah maliyah ini? Loh, kok pada menang semua ini? Jangan-jangan Mohon maaf Pak, putus-putus. paham? Ada yang mau tanya enggak? Silakan. Jangan sampai kamu tanya lewat WA setelah kamu tidak paham. Nah, nanti kalau sudah, nah ya, tugasnya itu saya beri waktu 2 minggu setelah hari ini. Kalau sudah tadi itu ditunjukkan apa artikel-artikelnya itu, ya. Nah, jadi nanti komentarnya itu komentar ada apa artikel tentang perang salib contoh tadi, ya. Apa isi dari artikel itu kamu baca secara cermat, kemudian kamu komentari apakah apa namanya plus minus kehebatan umat Islam kalau diajak perang, ya. Makanya kalau umat Islam itu diajak perang tuh sebetulnya punya senjata di luar nuklir, itu punya senjata kanuragan, kadikdayan itu punya, ya. Di antara kamu ini ada nggak yang ikut Pagar Nusa ini? Hah? Halo? Ada yang punya ikatan dengan apa Persatuan Silat Trate atau Merpati Putih? Halo? Coba itu, karena mempunyai potensi untuk menyalurkan hobi kekuatan kanuragannya ada, tetapi musuhnya gak jelas, akhirnya merusak kampung kan, merusak rumah, merusak tawuran, ya kan? Polisi dilawan, ya itu kan sebetulnya uji coba saja. Nah kalau Amerika gak seperti itu, cepatnya cari musuh di luar Amerika, adakan perang kan itu. Nah Amerika itu pintar Amerika. Nah mestinya kita juga seperti itu kalau ingin hebat itu, cari lawan-lawan di luar negara kita itu, ya, jangan termasuk para pesilat itu. Jadi kalau ingin cari musuh ya jangan sesama apa beda negara, beda bangsa itu musuhmu mestinya, ya. Ada yang bertanya silakan. Nah, alhamdulillah ini sudah sampai bundaran Waru ini, ya, dari awal kuliah tadi ini. Ini ada yang chat, apa isinya chat itu? Halo? Halo? Ya, silakan. Ada yang mau tanya? Saya mau ke Win dulu, Mas. Ya, koperasi dulu. Ya. Halo? Ada yang tanya enggak? Belum kayaknya Pak. Apa? Belum. Belum. Oh, ya. Ada. Nah, kesimpulannya ya, untuk masalah siasah maliyah itu ada 2. Jadi pertama, mobilisasi dana negara dalam sistem ketatanegaraan Islam ini inline atau sejalan
dengan ketentuan-ketentuan umat Islam di dalam mengeluarkan harta kekayaannya. Jadi negara itu sebagai penampung, pengelola, penanggung jawab ya dari harta-harta sosial yang dikeluarkan berdasarkan tuntunan agama dari orang-orang Islam yang punya kemampuan ekonomi. Satu ya. Nah, yang kedua, jenisnya apa saja? Mulai zakat, infak, sodako, wakaf, hibah, hadiah, ya, hadiah negara boleh menerima. Dan yang terakhir adalah pengambilan aset-aset dari warga negara yang tidak mempunyai keturunan, yang tidak mempunyai ahli waris. Bahasa yang itunya itu adalah kalalah, ya. Itu negara itu yang mengambil alih kan. Jadi nggak boleh. Nah, ada aset yang tidak bertuan terlantar. Nah, itu. Kalau sudah ada indikasi aset tidak bertuan tidak terlantar, nah maka negara yang mengambil alih untuk diminit secara profesional untuk bisa menghasilkan. Nah, terus yang kedua, prioritas anggaran ya yang harus dipertanggungjawabkan oleh negara itu yaitu satu, menyangkut masalah kesejahteraan warga negara. Apakah warga negara Islam atau non-Muslim, selama dia berada di dalam wilayah kekuasaan negara dan mereka tunduk kepada kekuasaan negara yang jelas, yang legal, maka dia punya hak untuk mendapatkan kehidupan, perlindungan kehidupan dan penghidupan yang layak. Makanya kalau ada suatu wilayah ya, atau ada katakanlah ada seorang masyarakat, satu keluarga masyarakat yang kebetulan tidak makan, maka yang berdosa itu adalah kepala negara. Nah, makanya dulu kamu pernah dengar kan cerita Umar bin Khattab pernah memikul gandum sendiri ya, diberikan kepada salah satu warga penduduk Madinah yang kebetulan dia sudah tidak masak selama 3 hari. Bayangkan, khalifah sendiri yang mikul itu, bukan nyuruh ajudan, bukan nyuruh asisten, bukan nyuruh apalagi nyuruh maklar, langsung khalifah. Dan dia minta maaf ya atas keteledorannya Umar, bahwa yang bersangkutan sampai tidak makan itu gimana ceritanya itu kan. Umar sampai minta maaf dengan menangis ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Yang kedua, anggaran negara diprioritaskan untuk menjamin ketakutan ya, artinya membuat sistem stabilitas keamanan yang menjadikan semua warga negara itu merasa tenang dan aman ya. Makanya disinilah nanti dalam siasah harbiah kita akan menemukan bahwa negara wajib punya intel, wajib punya orang-orang yang punya kecakapan tilik sandi dan dibiayai negara ya, mengantisipasi munculnya madorot ya. Karena apa? Karena negara punya tanggung jawab darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Nah itu maka ada aparat intelijen itu kan, ada aparat yang menyusup, itu dibenarkan. Jadi kalau kita dalam kondisi perang ya, maka sebagian tentara kita ini melakukan penyusupan ke wilayah musuh, mencari antisipasi bagaimana gerak-gerik musuh, itu dibenarkan, bahkan diwajibkan. Jadi jangan dianggap remeh, karena ini menyangkut masalah stabilitas ya. Nah, anggaran negara yang utama itu diproyeksikan kepada 2 masalah itu. Nah, kemudian yang ketiga, anggaran negara dibenarkan untuk membangun sistem fasilitas kehidupan bernegara secara ideal. Nah, bangun jalan, jembatan, bahkan mempunyai daya paksa juga dibenarkan negara untuk merampas kekayaan warga negara kalau negara membutuhkan
dibutuhkan untuk fasilitas kehidupan orang banyak. Itu, itulah proyeksi-proyeksi anggaran negara yang diatur oleh sistem ajaran Islam. Terus yang ketiga, kesimpulan yang ketiga. Ini terkait dengan etika pembelanjaan negara. Ya, satu, negara tidak dibenarkan mengelola anggaran negara semena-mena, sekemaunya penguasa, gak bener, ya, karena semuanya barang amanah. Sampai Rasulullah membuat contoh, ya, contohnya apa? Contohnya ketika cucu beliau memakan kurma dan kurma itu ternyata harta zakat, ya kan? Akhirnya Rasulullah sampai memerintahkan untuk memuntahkan kurma yang sudah ada di mulut cucunya itu. Bayangkan itu. Itu saking hati-hatinya karena apa? Karena untuk kepentingan orang banyak. Jangan sampai ada sekecil apapun dimanfaatkan oleh kepentingan aparatur negara. Jangan seenaknya mumpang-mumpung, royoan jadi pejabat. Karena apa? Biar dapat pejabat itu mesti dapat fasilitas. Nah, fasilitas itu digunakan untuk semena-mena. Nah, itu gak bener. Ya. Itu mau kemana? Ada? Sudah? Nah, itu kesimpulan. Jadi ada etika, ada norma. Nah, juga yang kedua, norma yang kedua, negara tidak boleh menggunakan anggarannya untuk perbuatan-perbuatan yang ada unsur mubazirnya. Gak benar itu, ya, unsur mubazir itu, ya. Contohnya banyak negara membelanjai bayar untuk bikin baliho dalam pemilu, itu haram hukumnya kalau menurut tata negara Islam. Itu negara membiayai alat peraga kampanye APK, karena APK itu dalam Islam itu hukumnya haram. Ya, kampanye itu hanya dibenarkan untuk menunjukkan keahlian dan kecakapan seseorang dengan trik record dan publikasi informasi tentang kecakapan, keahlian, pengalaman. Ya, jadi makanya itu kalau sekarang hidup kita tidak berkah, ya pantas. Ya, kampanye di APK dibayai oleh negara, kan kacau itu. Jadi kalau menurut Islam itu gak benar, itu mubazir itu. Habis dipakai langsung dibuang, gak ada manfaatnya. Ada Pak, untuk pengusaha-pengusaha sablon, ya perusahaan pun juga begitu. Islam hanya membenarkan simbiosis pengusaha dengan yang antara produsen dengan konsumen itu yang memang ada nilai manfaatnya, ya. Kalau tidak ada nilai manfaatnya, negara harus mengamankan, ya, perusahaan-perusahaan yang tidak berimplikasi kepada kemanfaatan. Nah, terus yang keempat, etika di dalam itu apa? Negara tidak dibenarkan melakukan mobilisasi dana dari barang-barang yang haram dan subhat. Harus jelas. Negara tidak boleh, memang dibenarkan negara menyita barang-barang hasil judi umpamanya. Judi dari dulu sampai itu ada, jangan dianggap zaman Rasul tidak ada judi, ada. Makanya ada perintah innamal khamru wal maisir wal azlam min amali syaiton, kan? Tetapi ya, setelah dirampas oleh negara digunakan untuk apa? Nah, kalau barangnya manfaat, memang masih bisa para ulama merekomendasikan untuk dimanfaatkan. Tetapi kalau barangnya yang mau tidak manfaat, bahkan madorot, maka harus dihancurkan. Nah, itu bagian dari etika tata kelola kekayaan negara. Ngono Mas? Paham ya? Nah, kalau paham, nah saya pikir untuk kuliah hari ini cukup dulu sampai di sini. Nanti insya Allah kita lanjutkan minggu yang akan datang kaitannya dengan siasah dauliyah, ya. Nah, ini penting. Biasanya kalau jurusan HTN itu contohnya umpamanya bagaimana anggaran desa. Nah, maka
perangkat teorinya itu bisa menggunakan siasa maliyah. Bagaimana negara mengelola anggaran dalam Waalaikumsalam. Berapa? Oh, masih jauh ya. Udah dulu ya. Terima kasih. Absennya jangan lupa. Sudah absen semua belum? Sudah, Pak. Belum, Pak. Udah, ayo absen ya. Nah, kalau sudah, saya cukupkan sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Diberi kesehatan, ya, dijauhkan dari mara bahaya yang bisa mengganggu ibadah kita. Perjuangan kita masih panjang, ibadah kita masih banyak yang belum dilaksanakan secara baik ya. Sekurang dan selebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.